Halo semuanya, selamat datang kembali di Frame Story, tempat di mana cerita-cerita film diceritakan ulang dengan cara yang lebih santai tapi tetap seru. Di episode kali ini, kita akan bahas film yang pastinya bikin banyak dari kita terlempar ke masa kecil, masa-masa rental PS2 dan rebutan Stick 2. Oke, film kali ini adalah Mortal Kombat versi 2021. Ya, film ini adalah adaptasi dari video game legendaris yang terkenal karena pertarungan brutal, karakter unik, dan tentu saja Fatality. Nah, di versi film ini, kita akan diajak mengenal kembali tokoh-tokoh klasik seperti Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang, hingga karakter baru bernama Cole Young yang jadi tokoh utama di cerita ini. Langsung aja kita mulai ceritanya. Kita dibawa ke Jepang tahun 1617. Seorang ninja bernama Hanzo Hasashi hidup tenang bersama keluarganya di pedesaan. Ia adalah pemimpin klan ninja Shirai Ryu dan dikenal sebagai pendekar hebat. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Musuh lamanya, Bi-Han, datang menyerbu. Bi-Han ini adalah anggota dari klan rival, Lin Kuei, dan punya kekuatan es mematikan. Saat Hanzo sedang mencari air di luar rumah, Bi-Han muncul dan membantai seluruh klan Shirai Ryu, termasuk istri dan anak Hanzo. Hanzo kembali dan melihat semuanya sudah hancur. Marah, ia membantai pasukan Lin Kuei, dan akhirnya duel 1 lawan 1 melawan Bi-Han. Sayangnya, Bi-Han terlalu kuat. Hanzo kalah dan tewas, namun sebelum mati, ia mendengar suara bayinya menangis. Bayi yang berhasil disembunyikan istrinya di bawah rumah. Saat Hanzo meregang nyawa, tubuhnya terbakar oleh api misterius. Di saat itulah muncul sosok berjubah dan bertopi lebar. Dialah Raiden, Dewa Petir. Raiden menyelamatkan bayi Hanzo dan mengambil kunai miliknya. Bayi ini akan menjadi sangat penting nantinya. Kita loncat ke masa sekarang. Di kota kecil, seorang petarung MMA bernama Cole Young hidup seadanya. Dia bukan petarung terbaik, tapi dia gigih dan setia pada keluarganya, istri dan anak perempuannya. Cole memiliki tanda aneh berbentuk naga di dadanya, dan ia sendiri nggak tahu asal-usul tanda itu. Tapi semuanya berubah ketika cuaca tiba-tiba jadi dingin di tengah musim panas. Hujan es turun, dan muncul sosok berkerudung hitam yang menyerangnya. Yup, itu Sub-Zero, alias Bi-Han dari masa lalu, yang sekarang jadi lebih kuat dan dingin secara harfiah. Untungnya, seorang tentara bernama Jax muncul dan menyelamatkan Cole sekeluarga. Jax ngasih tahu bahwa tanda naga itu bukan sekadar tanda lahir, tapi sebuah pilihan. Tanda bahwa Cole dipilih untuk ikut dalam sebuah pertarungan kuno bernama Mortal Kombat. Mereka yang punya tanda ini akan diburu oleh pasukan dari dunia luar. Setelah membawa Cole ke tempat aman, Jax menghadapi Sub-Zero sendirian. Mereka bertarung di sebuah gedung kosong. Jax melawan dengan gagah berani, tapi Sub-Zero terlalu kuat. Dalam salah satu momen paling brutal di film ini, Sub-Zero membekukan kedua tangan Jax dan menghancurkannya. Jax jatuh dari lantai atas dan dibiarkan sekarat. Cole lalu pergi mencari Sonya Blade, rekan Jax yang juga menyelidiki keberadaan tanda naga. Di tempat persembunyiannya, Cole bertemu juga dengan Kano, tentara bayaran yang sarkastik, kasar, tapi ternyata punya tanda naga juga.
mereka bertiga tiba-tiba diserang oleh monster transparan bernama Reptile. Setelah pertarungan seru, Kano berhasil membunuh Reptile dengan cara mencabut jantungnya. Dan dengan gaya khas dia bilang, Kano wins. Epic. Sonya dan Cole tahu mereka perlu latihan. Kano ternyata tahu lokasi kuil Raiden, tempat para petarung bumi dilatih. Dengan iming-iming $3 juta palsu dari Sonya, Kano setuju jadi penunjuk jalan. Mereka pergi ke padang pasir, dan setelah bertualang, mereka akhirnya bertemu Liu Kang dan Kung Lao, dua pendekar legendaris yang punya kekuatan api dan topi tajam. Disinilah Cole dan Kano mulai dilatih untuk membangkitkan Arcana, kekuatan batin yang tersembunyi di dalam diri mereka. Sayangnya, Sonya nggak bisa ikut karena belum punya tanda naga. Di sisi lain, musuh besar kita, Shang Tsung, si penyihir dari dunia luar, sudah mulai curang. Alih-alih nunggu turnamen resmi, dia nyuruh anak buahnya buat nyerang duluan. Tujuannya jelas, bunuh semua pejuang bumi sebelum pertandingan dimulai. Shang Tsung berhasil menghasut Kano untuk berpaling. Kano lalu menghancurkan pelindung kuil Raiden dengan kekuatan lasernya. Pasukan dunia luar langsung menyerbu kuil, dan pertempuran besar pun dimulai. Jax, yang sebelumnya tak berdaya, kini sudah punya tangan robot dan ikut bertarung. Sonya juga menunjukkan keberaniannya, dan setelah membunuh Kano, akhirnya ia mendapatkan tanda naga dan masuk ke daftar pejuang terpilih. Sementara itu, Cole kembali ke rumahnya hanya untuk menemukan bahwa keluarganya diculik dan dibekukan oleh Sub-Zero. Dalam pertarungan penentuan, Cole hampir kalah, tapi saat darahnya menyentuh kunai Hanzo, sesuatu terjadi. Scorpion, Hanzo Hasashi dari neraka, muncul dengan api neraka dan amarah dari ratusan tahun lalu. Scorpion melawan Sub-Zero dalam duel klimaks yang keren banget. Akhirnya, dengan bantuan Cole, Sub-Zero berhasil dikalahkan dan dibakar hidup-hidup oleh Scorpion. Sebelum pergi, Scorpion berterima kasih pada Cole karena telah membebaskannya dan berpesan agar menjaga garis keturunan mereka. Setelah pertempuran selesai, Raiden memuji para pejuang bumi yang selamat. Tapi dia juga memperingatkan bahwa ini baru permulaan. Shang Tsung mundur sambil mengancam akan kembali dengan pasukan yang lebih kuat. Film ditutup dengan Cole yang memutuskan keluar dari dunia MMA. Ia kini punya tujuan baru, mencari lebih banyak juara bumi. Ia pergi ke Hollywood, tempat di mana Johnny Cage berada. Dan itulah alur cerita dari Mortal Kombat 2021. Film ini penuh aksi, nostalgia, dan visual keren banget buat pecinta gamenya. Walau turnamennya sendiri belum dimulai, film ini jelas jadi pondasi menarik untuk sequel berikutnya. Kalau kalian suka karakter-karakter dari Mortal Kombat, komen dong siapa favorit kalian? Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, atau justru Kano si nyebelin? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi supaya nggak ketinggalan video cerita seru lainnya dari Frame Story. Sampai jumpa di video berikutnya.